didik serta kita semua yang telah hadir secara virtual pada hari ini. Karena menurut beberapa studi, variasi antara guru, antar sekolah, dan antar lingkungan rumah juga mempunyai peran penting dalam menunjang atau penghambat pelaksanaan. Proses belajar seseorang henti apapun penyebabnya. Karena belajar itu dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, saya berharap semua lembaga BKB PAUD yang sudah mengikuti sosialisasi ini bisa bekerja sama dengan kami tim penggerak PKK Kelurahan Mangga 2 Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dan selamat datang Ibu Lurah. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bunda PAUD Kecamatan Sawah Besar kepada Ibu Afadina atau yang kami pilih, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat tim penggerak PKK Kelurahan MDS Bunda PAUD, Ibu Tamia Eka, khususnya yang sama-sama kita hormati penilik Kecamatan Sawah Besar Ibu Sadia SPD MSI. Terima kasih Bu, sudah hari yang ketiga Ibu hadir di tengah-tengah kami semua. Yang terhormat Ketua Himpodi Kecamatan Sawah Besar Ibu Nurjana SPD, para guru, orang tua, Kecamatan Sawah Besar, para guru dan orang tua yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi pengimbasan BDR bagi pendidik guru PAUD dan orang tua murid, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Lina Hardianti SPDI dari PAUD Al Jihad Kelurahan S. Terima kasih peran serta Ibu di acara ini. Saya Ibu Kasmani, Wakil 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar, yang pada kesempatan ini mewakili Bunda PAUD Kecamatan yang pada hari ini belum dapat hadir karena masih sakit. Tetapi kita doakan Ibu Afadina sekeluarga sehat, dapat beraktivitas kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan beliau tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, terutama tim penggerak PKK Kelurahan yang memfasilitasi terlaksananya acara RTL TOT BDR. Kepada Ibu Lurah juga kami terima kasih yang sangat karena baru sehat sudah dapat menghadiri acara ini. Kami sangat bangga bahwa PKK Erpetra dan Himbodi dapat bekerja sama dengan baik. Tapi jangan hanya sampai di sini, kita tetap dapat berkolaborasi dalam kegiatan lainnya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, baik guru maupun orang tua murid, dalam masa pandemi banyak kendala yang kita hadapi, terutama berdampak dalam sisi ekonomi keluarga. Tapi kita harus dapat menghadapi semua dengan kesabaran yang tinggi, terutama menghadapi anak sekolah yang saat ini tidak dapat bertatap muka hanya melalui BDR. Untuk itu kami harapkan bagaimana orang tua mensikapi berlaku super sabar kepada Alhamdulillah,
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di hari ketiga ini kita masih bisa berkumpul melalui Zoom meeting yang mana masih tentang sosialisasi pengimbasan TOT BDR yang untuk hari ketiga ini adalah di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar, Ibu Afadina, yang dalam 3 hari ini diwakili oleh Ibu Kasmani. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 dan Ketua Pokja 2, Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar. Yang saya hormati Tim Penggerak PKK Kelurahan Mangga 2 Selatan. Alhamdulillah di hari ketiga ini Ibu Lurah bisa bersama-sama ikut Zoom meeting dengan kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lurah. Kebetulan saya juga baru kenal dengan Bu Lurahnya. Kalau Bu Lurah yang lain mungkin saya pernah ketemu, kalau yang Ibu yang satu ini Bu yang cantik ya, saya baru ketemu. Salam kenal Ibu Lurah. Yang saya hormati Ketua Himpaudi Kecamatan Sawah Besar, para guru PAUD sekelurahan Mangga 2 Selatan, para orang tua murid yang merupakan beberapa orang tua murid yang mewakili dari orang tua murid yang lainnya, juga yang saya hormati pengelola Petra PIC Pokja 2. Ya, sudah banyak yang disebutkan dan diarahkan oleh Ibu Kasmani. Saya hanya menyampaikan sedikit, takut kebablasan lagi karena saya kalau udah bicara suka seperti apa ya, suka lupa gitu, seperti ngasih pengarahan jadi suka lupa. Jadi intinya gini, selamat melaksanakan sosialisasi pengimbasan TOT BDR yang hari ketiga ini diadakan di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Mudah-mudahan di hari ketiga ini acaranya lebih bagus lagi dibanding dengan 2 hari yang lalu, ya walaupun semuanya bagus ya, mudah-mudahan semakin kesini semakin baik ya. Dan terima kasih juga kepada Bu Lina yang hari ini akan menjadi narasumber. Mudah-mudahan apa-apa yang diimbaskan oleh Bu Lina dapat diterima dan dimengerti juga diimplementasikan oleh seluruh guru pada BDR nanti setelah anak-anak masuk kembali pada bulan Juli nanti. Selamat sekali lagi, terima kasih kepada yang sudah memfasilitasi acara ini ya. Saya apresiasi sekali untuk acara ini. Mudah-mudahan acara seperti ini enggak hanya untuk saat ini, tapi ada acara-acara yang lainnya ya. Itu saja harapan dari saya ya. Sekali lagi saya harapkan mudah-mudahan seluruh guru yang mendapat imbasan dari para narasumber dapat mengimplementasikannya di BDR selanjutnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Allah Subhanahu wa taala dan memperpanjang umur kita, amin. Saya sebagai Ketua Himpaudi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari tim penggerak PKK untuk meningkatkan kapasitas guru dan juga kepala lembaga yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan, sehingga diadakan sosialisasi pengembangan TOT BDR. Mudah-mudahan guru-guru dan kepala lembaga mendapatkan ilmu untuk diaplikasikan dalam proses belajar mengajar melalui daring atau belajar dari rumah. Nah, dengan adanya untuk serahkan pada moderator Ketua Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar, Ibu Devi Triana. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pembawa acara.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu-ibu, sampailah kita di acara inti, yaitu materi oleh Ibu Lina, pendidik Kelurahan Mangga 2 Selatan dengan Ibu Lina. Bu Lina. Bu Lina lagi mempersiapkan. Laktasi. Itu juga, Jum. Pakai HP si Hendra. Ada belum? Oke, Bu Lina. Bu Lina. Jelas Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita kembali ya. Kita kembali ke materi. Moderator, ada yang ingin disampaikan dulu? Mungkin pembukaan lagi atau langsung saja? Nggak usah Bu, langsung saja, langsung materi Ibu aja. Oke. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau sudah siang hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya hadir di sini sebagai yang kebetulan dapat mendapatkan untuk menyampaikan hasil pelatih yang kemarin diadakan oleh kakak. Sebelumnya kepada yang terhormat, Ibu Ketua Tim KK Kecamatan Sawah Besar yang diwakili oleh Ibu Kasmani, Wakil Ketua 2 Tim Penggerak Kecamatan Sawah Besar. Kepada yang terhormat kita Ketua Tim Penggerak Kelurahan Mangga 2 Selatan pula dan yang dipimpin urusan Sawah Besar, Widya. Yang terhormat pula kepada Ibu Andi Nurjana selaku Ketua Himpuudi Kecamatan Sawah Besar, juga kepada para undangan, para orang tua murid, kepada para guru semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kesehatan kepada kita. Amin. Amin, amin. Amin. Perkenalkan, naik moderator. Naik. Oke. Perkenalkan, saya Lina Hardianti, membantu melaksanakan tugas di SPS, di lembaga SPS Al-Jihad. Izinkan saya menyampaikan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu strategi pendampingan BDR oleh orang tua pada usia dini. Di sini diawali dengan gambar-gambar. Next.
Next Ibu. Ke atas, lewat. Oke. Ke atas lagi ya, yang dilema. Kembali ke atas. Bu Lina, mohon maaf suaranya mungkin agak lebih keras, Bu. Naik ke atas, Bu. Oke, ke atas Ibu, maaf. Oke, sudah. Mari kita bahas Ibu sedikit pemahaman yang saya pahami dari hasil kemarin. Pada intinya diawali dengan sebuah dilema nih Bu, belajar dari rumah. Dilema yang terjadi ini, kalau kata ibu kita, Ibu Sadia, bukan hanya kita yang mempunyai keluhan, tapi seluruh dunia mengalami keluhan, sebuah dilema, pengen ini salah, pengen itu salah, juga terjadi pada pendidikan anak usia dini. Pada lembaga khususnya mengalami kesulitan merumuskan strategi, berkurangnya jumlah murid, guru yang tidak terbayar honornya, dan terancam pula tutup. Itu sebuah dilema bagi sekolah. Orang tua pun sama, guru pun sama, apalagi kepada anak usia dini, yang mana usia beliau tidak akan kembali, ya, tidak akan kembali bersekolah pada usia dini yang biasanya kita jalani dengan bertatap muka, bermain bersama, belajar bersama, dan lain sebagainya. Namun untuk 2 tahun ini kita diberikan seperti ini, akhirnya kita belajar secara daring. Dari dilema next Ibu. Oke. Oke. Dilema yang terjadi yaitu misalnya kalau kita belajar di rumah, tentu kegiatan dan prosesnya berbeda. Juga belajar di sekolah tentu kegiatan dan prosesnya berbeda. Mengapa berbeda? Karena untuk orang tua sendiri kita pahami bahwa kegiatan yang di rumah tidaklah hanya dilaksanakan untuk satu anak, ya, kedua orang tua, yang ketiga kadang terkendala dengan gadgetnya, punya satu, karena belajar di sekolah jelas berbeda karena dia fokus. Untuk guru fokus berorientasi pada anak, terusnya belajar menyenangkan karena guru-guru fokus untuk belajar. Tapi kalau orang tua beda dengan BDR ini pasti jelas semuanya berbeda. Dan dari semua IKR, karena sebuah proses yang harus kita laksanakan, strategi yang baik, bagaimana ke depan yang baik, dan di sini kita bahas. Next Ibu. Oke. Apa saat BDR dengan pendampingan orang tua? 1. Melakukan kegiatan parenting, pemetaan, membuat perencanaan, melakukan pemantauan setiap kali. Di sekolah kami di SPS Al-Jihad, melakukan kegiatan parentingnya berupaya dengan komunikasi melalui chat, melalui telepon, bahkan kami sering mengunjungi orang tua wali murid apabila memang terkendala lain dan sebagainya. Untuk pemetaan sendiri sama, kita harus memberikan kesiapan dan apa masalah yang dihadapi oleh orang tua. Membuat panduan tentunya kita sangat ini pasti semua menyiapkan panduan, ya.
untuk orang tua mendampingi anak di rumah. Kalau di SPS Al Jihad, panduan itu berjalan setiap hari. Ketika kita memberikan tugas, maka di bawah di keterangan di bawahnya di grup kami ada panduan mengenai orang tua harus bagaimana membuat perencanaan itu pasti melakukan pemantauan. Kalau di kami melakukan pemantauan itu setiap hari karena tugasnya pun setiap hari. Kalau misalkan anak dan orang tua berjalan lancar dan baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi kadang suka terkendala masalah, maka kami komunikasikan melalui yaitu chat, telepon, ataupun datang evaluasi, membuat perbaikan secara teknis berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik anak maupun orang tua dan guru. Next, next. Oke. Lalu dalam permasalahan di atas tadi, kegiatan BDR apa yang harus kita komunikasikan dengan orang tua, dan BDR yang seperti apa yang mampu menjadikan BDR kita itu berjalan dengan baik, berkualitas, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa rumus kegiatan BDR di rumah itu harus meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan bermain, perilaku hidup sehat (PHBS), dan kegiatan membantu pekerjaan di rumah. Yang mana seluruh aspek ini harus harus dapat dijalani dengan baik. Kalau di kami pada setiap harinya pemberian tugas yaitu untuk pembiasaan keagamaan, biasanya kami memberikan arahan setiap sebelum belajar harus berdoa, dan setiap hari ada dalam satu minggu itu ada tugas keagamaan atau hafalan-hafalan keagamaan yang kami berikan. Gitu. Nanti dikirim videonya lewat ke kami di grup. Gitu. Terusnya kegiatan intinya biasanya kami memberikan kegiatan yang memang ada barang-barang yang di rumah, seperti kegiatan membantu pekerjaan di rumah itu kami berikan, atau alat-alat yang ada, bagaimana caranya supaya anak bisa belajar sambil bermain. Perilaku hidup sehat pun sama. Sebelum melakukan sesuatu, sebaiknya cuci tangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kegiatan BDR yang kami laksanakan. Mudah-mudahan terpenuhi. Anak-anak bisa berjalan dengan kegiatan yang masih asik bermain juga sambil belajar di rumah. Oke, next. Next, Ibu. Oke, ini ada sedikit foto diambil sebelum masa pandemi ya. Sungguh indah dilihatnya, di mana kita saat ini tidak bisa, udah 2 tahun ke belakang kita tidak bisa melaksanakannya, bertemu sapa, bermain, bercanda ya. Jadi saya coba lampirkan di sini. Yang pertama ada kegiatan kita sambil bermain, yaitu bermain peran, di mana anak belajar menjadi, katanya ingin menjadi guru ya, menjadi guru. Akhirnya dia maju ke depan dan dia belajar berbicara seperti gurunya di kelas. Itu asik sekali kalau dilihat wajahnya, tidak ada pemaksaan, tidak ada ketakutan ya. Di situ itulah gunanya belajar sambil bermain. Terus yang kedua, ada anak-anak kami sedang bermain di Erpetra tercinta kami, di Erpetra Madusela. Alhamdulillah sebelum pandemi kami selalu belajar di sana karena mempunyai fasilitas juga, dan juga tentu juga gitu kan. Di Erpetra kami cuma datang membawa anak, sudah disediakan sound system dan lain sebagainya. Pokoknya asik dah. Ya, di sana kami bisa bermain apa yang kami ajarkan. Yang penting bermain sambil belajar, termasuk seperti ini ya, bermain karet. Kita kembali ke
mengenalkan, bermain karet, sambil melatih motor kasar, sambil belajar menghitung, belajar berkelompok, dan lain sebagainya. Gambar yang ketiga yaitu pengenalan lingkungan. Ya, kami membawa murid-murid kami mengenal lingkungan ada di sekitar, termasuk mengenal lingkungan bermain kita di RPK Madasela. Oke, next. Next. Oke, pada dasarnya kita harus paham sebagai tenaga pendidik bahwa setiap pencapaian kompetensi dasar itu tidak boleh diajarkan secara langsung, ya, tetapi harus melalui bermain. Saya ingat banget bagaimana ibu penilik kami berbicara tentang anak tidak harus memakai buku seperti di SD gitu. Jadi memang progres yang baik, ya, mengembangkan keterampilan berpikir, mengembangkan komunikasi, kondisi dan kondisi dalam kondisi yang baik, mengembangkan semua aspek perkembangan jiwa teman. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, boleh. Selanjutnya yaitu baik kita. Lalu kalau bermain di rumah dalam kegiatan BDR kita, apa yang diperlukan saat bermain di rumah? Yaitu membangun life skill atau kemampuan dia untuk menghadapi sesuatu atau kemampuan hidup. Terusnya yang diperlukan lagi adalah budaya belajar yang bahagia, ya. Entah bagaimana kami tidak bisa melihat dengan baik budaya belajar di rumah, tapi di sini yuk sama-sama kita mengedepankan budaya belajar anak yang bahagia. Mulai sudah sebaiknya dihentikan dulu. Oke sayang, kita perlu beberapa menit ya, nanti kembali lagi kita belajar. Baiklah, kita bisa berbicara dengan anak agar budaya belajar anak yang bahagia itu dapat terlaksana. Yang ketiga yaitu yang diperlukan adalah orang tua yang berkualitas. Yang dimaksud berkualitas ini bukan orang tua yang pintar, yang orang tua yang nilai ininya tinggi gitu, tapi orang tua yang dapat mengkondisikan segala sesuatunya dengan baik agar anak juga dapat menghasilkan pembelajaran dan pencapaian juga dengan baik. Terus yang diperlukan lagi adalah alat bahan terbuka yang membantu anak lebih kreatif, senang bekerja sama, terlatih dan memecahkan masalah. Terusnya supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran itu dapat dilakukan komunikasi antara orang tua dengan guru, ya. Apabila ada masalah, baiknya dikomunikasikan dengan guru, ya. Karena ibu guru pun punya strategi atau trik-trik khusus untuk dapat tercapai segala kompetensi yang dituju. Oke, next. Next, Ibu. Oke. Kita sharing pola asuh orang tua menurut Charlotte, yaitu yang pertama otoriter, permisif, dan demokratis. Ya. Sudah kita ketahui bahwa pola asuh yang otoriter pasti akan menghasilkan anak yang keras, ya, didikan yang keras. Dia harus seperti apa yang dia inginkan karena orang tuanya pun seperti itu.
permisif. Pola asuh yang membebaskan anak pun tidak baik. Jadi keras boleh, tapi membebaskan anak pun tidak boleh ya. Terus yang kedua, demokratis. Pola asuh yang menanamkan disiplin kepada anak dan menghargai kebebasan yang mutlak, yang tidak mutlak ya. Di sini anak bisa diajak berdiskusi, terusnya bimbingan kontrol orang tua yang baik, mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, serta diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Yang mana yang sering kita laksanakan di rumah itu kembali kepada orang tua di rumah ya. Ingin menghasilkan anak yang seperti apa? Di sini sudah ada beberapa bayangan untuk kita menjadikan pola asuh, untuk kita menyampaikan mau pola asuh yang seperti apa nih yang kita berikan kepada anak-anak ya. PDR di rumah kalau kita mengajarkan secara otoriter mungkin anak dapat mengikuti, tapi di luar setelah itu apa yang terjadi nanti ibu pun bisa melihat gitu. Jadi baiknya seperti apa, makanya di sini kita lihat ya. Kita sama-sama sharing dan belajar baiknya seperti apa. Demokratis mungkin baik. Oh ya, anak diajak berdiskusi, bimbingan kontrol yang baik, diberikan kepercayaan dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat ya. Oke, lanjut next. Next, Ibu. Next. Oke. Sebelumnya. Moderator sebelumnya boleh. Oke, ya sudah, kita lanjut di sini. Oke, yang mana nih? Oke. Di sini kita mengingat kembali ya untuk orang tua, guru dan lain sebagainya bahwa masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan 1000 hari pertama kehidupannya ya. Di sini bisa kita beri anak semau yang kita beri gitu. Karena 1000 hari pertama adalah masa pekanya anak. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 miliar neuron atau sel saraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun. Ya. Jadi usia-usia sejak 1000 hari pertama termasuk di pendidikan anak usia dini di sekolah pun ya. Jadi baiknya mengajarkan hal-hal yang tidak menekankan kepada anak ya. Kalau kita mengajarkan tidak menekan, tidak mengancam, tidak menceramahi, tidak menginterogasi, itu syarat-syarat tersebut akan nyambung dengan baik. Tapi kalau kita sebaliknya, maka sambungan antar sel-sel saraf tersebut tidak saling tersambung. Maka anak kita pemikirannya tidak maju, gitu. Jadi aku mau berpindah tapi takut, gitu. Jadi, mulai saat jadi ini nih ya, usia-usia yang masa keemasan ini. Oke, next. Oke. Selanjutnya adalah melakukan 15 gaya asuh populer. Di sini kita sudah pada tahu semua tentang 15 gaya asuh populer. Baiknya bagaimana nih ketika kita berbicara di sini ada orang tua 15 gaya asuh yang populer ini kita bisa ganti bersama ya. Misalnya gaya komunikasi yang suka memerintah maksud orang tua agar masalah kita selesai, memberitahu yang harus dilakukan anak, agar anak mematuhi orang tua. Terusnya juga yang anak pelajari adalah hidupku tak punya pilihan katanya.
Terusnya juga harus selalu patuh aku. Anak-anak benar-benar takut jadinya. Itu adalah gaya komunikasi pemerintah. Tapi yuk sama-sama kita di sini untuk para pendidik, para orang tua yang biasa 15 gaya asuh populer ini kayak baru merasa dirinya penuh dendam dan amarah, memendam perasaan, tertekan, membentuk komunikasi terhenti, mudah terlibat hal negatif dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan biarkan kantung jiwa anak kosong. Selalu beri dia semangat, ya, melalui bermain di rumah. Jadi untuk BDR ini, BDR semua orang, seluruh dunia mengalami hal yang sangat sulit, ya. Jadi ketika kita BDR, ya sudah kita jalani dengan baik. Gimana ya caranya supaya anak-anak kita dapat belajar di rumah dengan baik. Untuk sekolah kita menyemangatinya, untuk orang tua, yuk di sini kita share gimana ya apa yang terjadi ya jika saya seperti ini. Kita di sini belajar semua. Oke, next. Next. Oke. Yang terjadi kegiatan main yang dapat dilakukan di rumah, ya, ketika kita BDR, tentunya yang dilaksanakan adalah kegiatan belajar di rumah. Maka kami punya laporan-laporannya. Di sini kami terkontrol dengan ibu pemilik kita, ya. Keseharian murid-murid kami BDR selama ini ada bermain, ya. Kami mengedepankan bermain dan tidak tertekan. Seperti gambar satu ini, dia sedang sains, dia belajar dari barang-barang yang ada, bagaimana air itu terjatuh, bagaimana jika botol itu bolong, dan orang tua di situ harus menjelaskannya. Terusnya juga yang kedua ada gambar-gambar sama menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Jadi bisa dilihat semua ya belajarnya di rumah sambil bermain. Tentu dari kami, dari lembaga, di grup kami, ayo Bu, gitu, selalu menyemangati orang tua karena khawatir penyampaian BDR ini membuat anak tertekan dan lain sebagainya. Maka kami di sekolah saling menyemangati gurunya untuk menyemangati kembali kepada orang tua murid. Oke, next. Next, Ibu. Oke, lah kita sebelum BDR diberi contoh, yaitu bisa pembiasaan yaitu dengan berdoa, membaca bukan hafalan ya, pembiasaan setiap harinya, berdoa, baca Asmaul Husna dan lain sebagainya. Terusnya bahasa juga dapat dikembangkan melalui tadi contoh yang tadi anak bermain. Oke, lanjut next. Oke, ini bermain seni ya, bisa dilihat. Tapi kita juga bisa bermain dengan alat-alat yang ada di rumah ya. Oke, next. Next, Ibu. Oke. Bermain sains ya. Kita juga pernah ini pernah semua kita lakukan, cuman untuk nyari fotonya kemarin agak kesulitan. Jadi mengecap rasa, mengenal buah-buahan, terusnya membuat susu sendiri, membuat adonan, membuat jus kami pernah, terusnya mencampur warna kami pernah. Laporannya ada semua di laporan BDR kami. Oke, next.
Lanjutnya bermain musik. Ini lucu ya. Kami juga pernah bermain musik dengan alat seadanya ya. Jadi orang tua mengeluarkan alat-alat rumah tangga seperti ini, bermain musik, mendengarkan berbagai macam suara yang ada di rumah. Ya. Jadi alat-alat rumah tangga dikeluarkan yang pancinya hitam putih semua keluar ya. Oke, next. Kesimpulan bahwa bermain di rumah memerlukan dukungan yang tepat dari semua pihak ya Ibu ya, karena dari dukungan tersebut dapat memberikan hasil yang baik, diantaranya dukungan yang aman, nyaman, dan sehat. Oke, next. Next. Oke, selanjutnya mengenai pencapaian penilaian, kedudukan penilaian anak kita bagi dengan perencanaan pembelajaran, terusnya pelaksanaan pembelajaran juga, terusnya penilaian di kondisi seperti ini, PDR-nya kita nilai. Kalau di kami penilaiannya itu dilaksanakan setiap hari, setiap kita memberikan tugas, arahan, dan lain sebagainya, penilaian diambil saat itu juga. Oke, next. Next, Ibu. Lalu, apakah ada tujuan dan manfaat penilaian? Jelas ada ya, karena apalagi saat BDR ini tidak mampu, hanya penilaian ini kita lakukan setiap hari, ya, pembagian bintang setiap hari, ya, menyemangati anak setiap hari. Tujuan dan manfaatnya tentu ada ya. Untuk tujuannya untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu, manfaatnya juga anak akan lebih sesuai, ya, mendapatkan apresiasi dari guru dan sebagainya. Next, Ibu. Boleh next. Oke, penilaian perkembangan anak pada prinsipnya mencakup seluruh nilai aspek perkembangan ya, perkembangan nilai agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oke, next. Oke. Oke, next. Ya. Pelaksanaan pengamatan biasanya dalam BDR ini dua saja. Jadi ada yang dilakukan oleh orang tua dan guru, ya. Guru orang tua dan guru tetap bertugas setiap harinya, yaitu dengan membuat catatan sendiri ya. Terusnya dokumentasi juga pasti ada, terus pengolahan data dan laporan juga ada, itu dilaporkan kami setiap harinya. Setiap hari kami saling berkomunikasi di mana yang sesuai, pencapaiannya sesuai atau tidak, maka yang tidak itu biasanya di kami gurunya, wali kelasnya, ayo langsung hubungi ini, langsung komunikasi. Apabila tidak bisa dihubungi, maka kami akan mendatanginya. Next. Next. Oke, di sini ada kegiatan bermain ya. Next.
Oke, ini seleksi dan pengiriman dokumen perkembangan. Eh, Seleksi, maksudnya seleksi eh, tidak ini ya, sebenarnya tidak ada yang seleksi, namun yang diseleksi itu adalah apabila tidak mencapai eh, kompetensi dasar tertentu, maka kami menseleksi anak tersebut, baru kita komunikasikan dengan guru dan orang tua. Seperti itu cara menyeleksinya. Oke, next. Oke. Tahap guru dalam pencatatan perkembangan anak hasil pengamatan orang tua. 4 hal yang penting menjadi fokus guru adalah apresiasi terhadap dokumentasi yang orang tua kirim. Terus menyegerakan informasi ya yang orang tua kirim. Lalu interpretasi atau makna dari setiap peristiwa yang tertuang dalam dokumen perkembangan anak yang diserahkan dari orang tua. Yang terakhir, menyimpulkan pencapaian perkembangan dari hasil interpretasi pada poin 2 di atas sesuai lingkup perkembangan, kompetensi dasar, dan indikator yang relevan. Yaitu pencatatan-pencatatan yang kami sudah lakukan di SPS Al-Jihad. Oke, next. Baik, next. Pencatatan penilaian guru, pengamatan dan pencatatan pertumbuhan anak kami lakukan dalam beberapa dokumen data ya, seperti satu portofolio ya. Kalau sebelum BDR portofolionya jelas ya langsung diterima. Kalau untuk saat ini berarti seminggu sekali biasanya kami menerima portofolio dari anak atau orang tua murid. Terusnya pengolahan data ya, kami kumpulkan data tersebut ya dari laporan portofolio dan kesehariannya. Yang lalu pendokumentasian juga kami menjadi penilaian ya, dan kami laporkan juga setiap harinya pada ibu pemilik kami. Juga yang terakhir adalah catatan penilaian anak yang memenuhi pencapaian berarti baik, yang belum berarti ya kami harus tindak gitu apa ya ya seperti itu. Oke, lanjutnya Oke, cara melakukan analisis dan memasukkan data harian, mingguan, bulanan, dan semester sudah kami lakukan. Ya, penilaian harian yang mana laporannya kami terima setiap hari untuk saat ini berupa BDR. Ya, setelah kami catat, kami nilai, maka kami kumpulkan kembali pada penilaian mingguan, lalu bulanan, lalu penilaian semesteran, yang akhirnya pada penilaian semesteran ini baru kami laporkan berupa nilai rapor kepada orang tua. Seperti itu. Oke, next. Next, Ibu. Oke, sudah. Untuk laporan-laporan penilaian harian, mingguan, bulanan, dan semesteran sudah kami lakukan, dan kemarin juga kami sudah memberikan rapor kepada orang tua untuk hasil per semesternya, dan semua sudah selesai. Dan ini bermain peran ya, ini membuat kelompok bermain. Suaranya kecil ya. Oke, kebetulan pembahasannya sudah selesai. Dari tadi kecil apa gimana, Ibu?
Oh iya, terima kasih banyak atas penyampaian materi dari Ibu Lina. Ya. Saja Ibu yang saya sampaikan dari saya, apa yang saya pahami, dan apa yang saya laksanakan mungkin banyak kekurangan. Kami siap menerima kritik yang membangun. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima Terima kasih kasih. Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali presentasi dari Bu Lina, juga dari PKB PAUD Al Jihad ya, dengan berbagai foto, juga video, terus juga ya, mohon maaf ya Bu ya, kesalahan teknis. Terima kasih banyak Bu Lina. Mungkin dari materi yang disampaikan oleh Bu Lina, guru-guru PAUD sekelurahan Mangga Dua Selatan sudah paham ya Bu, karena ibu-ibu tuh ibu-ibu yang hebat, pendidik PAUD yang super duper hebat, karena di masa pandemi ini Ibu tidak hanya menjadi seorang pendidik, tetapi juga sebagai ibu di rumah tangga masing-masing. Terima kasih banyak. Mungkin dari pemaparan dari Bu Lina, mungkin dari guru-guru PAUD yang lain ingin menambahkan, silakan Bu. Kita di sini berbagi diskusi. Nah, ada. Kita sharing ya. Iya, kita sharing, silakan Bu. Mungkin dari PAUD Sila, PAUD Mawar Mandiri. Mungkin dari Bu Lurah sendiri Bu, silakan. Sekarang udah ini sinyal. Baca. Ya. Oke, Ibu-ibu. Boleh tanggapan dari Ibu penilik Oke, silakan. untuk menjadi pelajaran kita semua. Silakan Bunda untuk arahannya. Ya, sebentar. Pakai ini dulu deh. Masih kedengeran kali ya? Iya, kedengeran. Ya. Soalnya ini udah mulai low ini. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Lina Handayani yang sudah mempresentasikan materinya tadi. Jujur kalau saya boleh bilang bagus banget ya. Bagus banget. Cuma kendala di suaranya aja memang tak kurang besar ya. Bu Lina kurang dekat mungkin. Tapi kalau untuk materinya bagus sekali saya lihat. Apalagi Bu Lina membuat PowerPoint-nya itu sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolahnya, yang ada di SPS Al Jihad. Itu bagus sekali, kreatif sekali. Saya apresiasi banget Bu Lina ya. Dan perlu ibu-ibu ketahui juga nih para orang tua yang ada di sini, SPS bukan si promosi ya, saya bicara sesuai kenyataan. SPS Al Jihad ya, SPS Al Jihad adalah salah satu SPS yang laporan BDR-nya itu boleh saya bilang termasuk yang terbaik. Ya, termasuk yang terbaik. Bu Linanya dan guru-gurunya rajin sekali mengirimkan laporan, tidak pernah absen dan bervariasi laporannya. Bahkan di Facebook-nya pun itu laporannya penuh. Ya, makanya kepada Bu Lina, karena tahun ini mengikuti akreditasi, segera diselesaikan sispenanya, karena kalau saya lihat segala sesuatunya sudah mendukung sekali ya. Jadi selesaikan sispenanya biar cepat diakreditasi dan mendapatkan yang bagus, yang baik. Syukur-syukur A
gitu. Kalaupun B, ya B-nya B gemuk gitu. Jadi ya perlu jadi perhatian buat orang tua ya. Jadi benar seperti yang dikatakan tadi Bu Lina, bahwa yang namanya anak PAUD itu harus lebih banyak bermain, ya, bukan belajar, diberikan pelajaran 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan berapa, bukan. Jadi PAUD itu adalah intinya dunianya adalah dunia bermain, ya, yang lebih diutamakan. Jadi kalau saya boleh katakan, buat saya pribadi PAUD yang baik itu ya. Kenapa saya bilang PAUD? Karena di dalamnya itu ada SPS, ada TPA, ada TK, dan juga ada KB. Ya. Kenapa saya bilang PAUD yang bagus itu? Menurut saya PAUD yang bagus itu adalah PAUD yang tidak selalu menghasilkan anak-anak yang sudah lancar baca. Kadang-kadang begini, itu salah satu kesalahan ya, bukan hanya PAUD di kita, se-Indonesia, saya katakan se-Indonesia ya, itu salah satu kekeliruan, saya nggak mau bilang kesalahan, salah satu kekeliruan PAUD se-Indonesia adalah lembaga itu merasa bangga ketika sudah meluluskan anak-anak yang sekolah di lembaganya itu yang sudah pandai baca, pandai menghitung semuanya. Padahal nggak seperti yang, karena supaya menarik minat, supaya orang tua kembali datang ke sekolah itu. Padahal tujuan utamanya nggak itu. Karena anak kecil itu adalah dunia bermain. Di usia PAUD itu adalah dunia bermain. Kalaupun ada pembelajaran menghitung, membaca, itu harus dilakukan dengan bermain. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Lina, bagus sekali paparannya ya. Cuma lain kali kalau memaparkan yaitu tadi dekat-dekat suaranya, karena tadi ada keluhan nggak kedengeran suaranya, memang agak kecil suaranya, makanya tadi saya pakai headset juga. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada orang tua yang mau bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab, atau nanti Ibu Lurah yang jawab, atau Ibu Kasman yang jawab, silahkan. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu, Bunda atas arahannya. Mungkin dari paparannya Bu Lina itu bisa menjadi acuan untuk kelurahan lain, juga bisa menjadi acuan untuk pendidik PAUD di Kelurahan Mangga Dua Selatan khususnya, untuk bisa lebih baik lagi dalam memberikan RPPH atau RPPM, belajar dari rumah itu tidak hanya seperti tadi kata Bunda, hanya belajar aja tetapi juga bermain. Terima kasih banyak. Mungkin dari Bu Lurah, karena Bu Lurah juga, silakan Bu, mungkin mau sharing atau apa Bu, silakan. Silakan ibu-ibu orang tua murid Bu, mumpung ada pakarnya di sini. Silakan di pendidik PAUD juga. Iya, kalau bisa kepada panitia ini nanti semua materi yang dipaparkan itu di-share semua ya. Siap Bunda. Siap. Nanti saya share. Devi atau Bu. Kali ada ibu-ibu yang mama-mamanya, ini kan saya lihat ada beberapa mama-mama yang mau bertanya mungkin, atau Bu gurunya juga kalau ada yang kurang jelas, mungkin ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Silakan ibu-ibu. Ayo, jangan malu-malu, jangan nanti acaranya sudah selesai. Aduh, padahal tadi aja nanya gitu. Ayo, nggak usah malu-malu. Silahkan. Ayo orang tua murid,
Bagaimana Bu udah Lina, paham, udah suspenannya jelas? sudah berapa persen, Bu Lina? Kemarin coba-coba kirim. Saya nggak tahu lihat. Saya nggak tahu lihat. Tapi udah coba-coba kirim. Saya nggak tahu lihat. Mana ya? Kasih, Tapi udah coba kirim Ibu. Ayo, mana Ibu? Di sini dari Madusela ada siapa nih? Petra Madusela. Dari ini nih, dari mana tadi saya lihat? Bu Isnawati dari PAUD mana? Dari SPS mana Bu Isnawati? Madusela, Bu. Saya hafalnya nama saya hafal capsek-nya aja sih. Ya, Bu Lutia Gustiani, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ke Bu Lina atau ke Ibu Lurah atau ke saya? Silakan Bu Lutia. Ya, nyalakan dulu speakernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, sudah saya simak materinya, alhamdulillah bagus ya. Sejauh ini memang pemahaman untuk mengajarkan baca tulis hitung udah kami pahami ya Bun. Hanya kenyataan di lapangan, paling saya tanya sama orang tua murid, mungkin orang tua murid itu menginginkan memang anak bisa baca dan calistung. Walaupun di lembaga kami ada calistung yang diberi penguatan kepada orang tua. Apa? Itu aja sih, Bun. Karena peranggapan di SD pun udah harus bisa baca seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kendala terbesar buat guru PAUD ya, buat pengelola PAUD yaitu tadi orang tua mengharapkan anaknya keluar dari PAUD-nya itu adalah anak yang sudah lancar membaca dan menghitung. Padahal bukan itu tujuan utamanya ya. Sudah berkali-kali Ibu Kasih PAUD Dikmas di Dinas Pendidikan bilang bahwa yang namanya PAUD itu adalah dunia bermain, bukan calistung yang mereka terima ya. Kalaupun memang calistung itu harus mereka terima, harus dalam bentuk permainan. Jadi tanpa disadari si anak sudah belajar menghitung, tanpa disadari si anak sudah belajar membaca gitu loh. Tapi kenyataannya di lapangan, yaitu tadi benar kata Bu Lutfia bahwa orang tua itu kadang menuntut sekolah supaya anaknya bisa baca, bisa menghitung, bisa menulis dengan baik. Supaya begitu bisa masuk SD, itu anak sudah lancar membaca, menulis, dan menghitung. Ya, itu maunya orang tua. Nah, itu memang kendala terbesar. Nah, tugas sebagai pengelola PAUD, sebagai kepala sekolah dan guru itu tadi menerangkan dengan ini memang dilema ya, dilema banget, dilema sekali. Karena kadang kalau kita bicara seperti itu ke orang tua, misalnya ibu yang namanya di PAUD itu begini belajarnya, kita lebih banyak bermain gini-gini. Nah, kemungkinan besar, mungkin kebanyakan orang tua kan, ketahuan pindah aja deh ke SPS yang lain, yang di sana keluar dari SPS itu udah bisa, padahal itu sebenarnya salah luar biasa, salah sekali. Makanya begini, sayangnya saya bukan Kabid PAUD ya, bukan Kabid PAUD DKI Jakarta gitu. Kalau saya Kabid PAUD, saya akan sama ratakan semua bahwa semua PAUD yang ada di DKI itu jangan pernah ada pembelajaran calistung seperti anak-anak di SD. Sayangnya saya bukan Kabid PAUD pun sudah ngomong seperti itu. Cuma yaitu tadi kita semua nggak bisa setiap hari memantau di lapangan gitu kan. Keluhan seperti yang Bu Lutfia keluhkan itu sama dengan keluhan para pengelola PAUD di mana-mana se-Indonesia. Yang dimana orang tuanya menuntut anaknya lancar calistung. Yaitu tadi tugasnya pengelola PAUD bicara sebaik-baiknya. Ya Ibu, di PAUD itu yang diutamakan adalah bermain. Kalaupun ada calistungnya kita berikan di dalam permainan yang tanpa anak sadari, anak itu sedang belajar membaca, sedang belajar menulis, dan sedang belajar menghitung.
Kenapa saya katakan gitu? Saya punya pengalaman pribadi di anak pertama saya. Namanya punya anak pertama itu kan, anak pertama saya laki-laki itu bangga luar biasa. Saking bangganya baru punya anak, itu anak baru umur 4 tahun saat itu ya. Saya ajarkan baca, tulis, hitung. Jadi 4 tahun itu anak saya tulisannya, baca koran apa sudah lancar. Saat itu buat saya bangganya luar biasa. Wih, anak saya 4 tahun keren sekali udah bisa baca koran. Bangga luar biasa. Apa yang terjadi? Begitu anak saya masuk TK, masuk SD, itu di TK dia sepanjang hari tidur. Dia susun bangku, dia tidur. Ya Bu, saya minta maaf gini-gini ya sudah. Nah, itu jadi pelajaran untuk semua lembaga yang ada di Kecamatan Sawah Besar khususnya. Gitu ya Bu Lutfi ya. Nah, untuk yang lain mungkin ada unek-unek lagi atau ada apa sih yang mau disampaikan? Silahkan. Oh, ada lagi yang begini. Ada lagi yang begini. Ibu orang tua maunya tatap muka. Oh, akhirnya kata ibu, oh ya udah, ibu pendidikan nggak ngeliat, ya udah mulai ajaran baru kita tatap muka. Diam-diam ya. Oh, hati-hati. Ada sanksi ya. Sanksinya itu akan dicabut izin operasionalnya jika ketahuan ada lembaga yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hati-hati. Jadi jangan ibu berpikir gini, Bu Sadia kan nggak monitoring tiap hari, nggak apa-apa. Jangan pernah berpikir seperti maupun pemerintah daerah bahwa PTM untuk sekarang ini ditiadakan lagi. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa puluh sekolah yang melaksanakan PTM, tapi karena COVID ini semakin parah di DKI Jakarta ini, maka sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PTM diharuskan belajar secara daring kembali. Jadi kita nih yang sekolah paling bawah, yang paling dasar, jangan coba-coba PTM. Ya. Jangan udah PTM, terus foto, kirim lagi ke medsos. Selesai sudah kalau gitu. Ya. Hati-hati, enggak semua kegiatan kita kirim ke medsos. Karena kadang itu jadi bumerang buat kita. Contoh nih. PAUD, anak PAUD, saya udah bilang berkali-kali, tidak ada istilah wisuda. Di sekolah PAUD itu tidak ada istilah wisuda, memakai baju toga dan lain-lain. Ya, itu Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan aturan yang keras untuk tidak wisuda. Tapi ada beberapa yang, ya bukan hanya Sawah Besar, saya bilang lagi se-Indonesia. Ada beberapa juga yang masih melaksanakan acara wisuda pada saat pembagian rapor. Itu salah. Ya. Oke, Bu Sadia nggak lihat. Akhirnya Bu Sadia, kenapa masih ada wisuda nih di Sawah Besar? Maunya saya, walaupun ini saya ngajarin nggak baik ya. Maunya saya kalau udah terlanjur ada acara wisuda ya udah nggak usah dipoto-foto lah. Apalagi dimasukin ke medsos, ketahuan sama Dinas Pendidikan. Saya dipanggil nomor 1, lembaga pasti dipanggil juga. Ada yang lain? Udah mendekati zuhur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ibu Lura. Ya mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Di sini saya ingin menyamakan persepsi bahwa anak adalah generasi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jika terjadi sesuatu yang salah dalam diri mereka, maka akan berdampak sangat besar masa depan. Untuk itu, ayo kita sama-sama nih para ibu agar lebih sabar dan mencoba menjadi ibu yang bahagia. Karena jika kita bahagia, kita akan menebarkan nih energi positif yang membuat anak bahagia juga. Dengan menjadi anak yang bahagia,
maka anak akan tumbuh menjadi lebih baik dalam segala hal. Mungkin itu sih Bu yang bisa kita samakan persepsinya di sini. Intinya menjadi ibu yang bahagia gitu Bu. Iya, iya betul sekali Bu Lurah. Ketika kita bisa berperan menjadi ibu yang bahagia, artinya kita sudah berhasil menjadi seorang ibu. Ya, maka buat ibu-ibu yang belum bahagia untuk saat ini, seperti anjuran Bu Lurah, jadilah ibu yang bahagia. Bagaimana cara supaya kita bahagia? Ya banyak caranya, ya. Maka lakukan sesuai dengan yang bisa ibu lakukan. Pengalaman saya banyak, anak saya 5, ya. Kenapa saya bisa Sharing cerita ya banyak? Bu, dijalanin aja ya Bu, apapun. Ya, jalanin semua kan merasakan aja. hal yang sama. Benar, jalanin aja. Jadi nggak usah ngeluh, nggak usah Tetap senyum ya Bu. Saya benar, semenjak pengalaman di anak pertama saya, di anak keempat, saya nggak pernah lakukan itu lagi. Jalani aja, ikuti aja. Jadi alhamdulillah mungkin kalau Ibu Lurah bilang jadilah ibu yang bahagia, yang mungkin saya salah satunya ibu yang bahagia di selain ibu-ibu bahagia yang lainnya. Anak saya 5, alhamdulillah. Iya kan perkembangan setiap anak kan juga berbeda. Jadi kita nggak usah stres ya Bu ya. Betul sekali Bu Lurah. Jadi jalani dengan nggak usah terlalu mendengarkan omongan kanan kiri Bu. Betul, nyantai aja. Jangan anak kita ada kekurangan gini-gini, dengar dari tetangga gini, lantas kita pikirin, nggak usah juga. Nyantai aja, jalani hidup itu dengan santai, tapi pasti gitu. Jangan santainya kelewat santai. Ya, santai tapi pasti. Santuy. Oke, ada lagi. Benar sekali tuh Bu Lurah. Ya. Ada lagi? Siapa nih? Mama. Kalau anak saya udah gede semua. Yang bungsu aja udah 26 tahun. Saya udah bebas tugas. Terutama yang masih punya bekas. Ya, ini ibu-ibu muda nih yang masih punya balita. Kali ada yang mau nanya. Nyambung cucu. Wah, fotonya kayak punya balita nih Bu Andi. Sedikit Bu, saya untuk penyampaian kata yang terakhir dari saya juga, karena ini acara bagus banget ya. Bagaimana penyampaian dari narasumber kita, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Hanya sedikit gangguan teknisi ya Bu ya. Tapi saya sangat apresiasi sekali dengan acara ini, dengan hidup forum ini hidup ya, walaupun dalam virtual Zoom ini, tapi kita tanya jawabnya hidup. Dan baru kali ini tim penggerak PKK Kelurahan ikut bertanya dan ingin tahu. Kebetulan kita di sini juga ada pakarnya Bu Penilik. Terima kasih banget nih adanya Ibu di sini. Kita semuanya dapat belajar bersama karena tidak langsung. Terima kasih semuanya atas kegiatan ini bisa sukses. Saya anggap ini sukses Bu. Silakan untuk yang lain. Iya. Nama sukses kok Bu. Ya, kalau nggak ada lagi mungkin kembali ke moderator. Iya, terima kasih banyak Bu. Karena kita juga tahu ya Bu ya, Al-Jihad ini. Ya Bu, kita tahu Al-Jihad ini dalam Ya Bu, kita tahu Al-Jihad ini dalam hari BDR-nya. Iya betul. Saya sebentar Mbak Devi ya. Saya bukan membanggakan karena Al-Jihad itu salah satu lembaga di Kecamatan Sawah Besar yang laporan BDR-nya dan pelaksanaan BDR-nya sangat baik. Sangat baik. Saya sangat apresiasi banget. Makanya maaf aja bukan berarti yang lain kurang baik, termasuk saya juga. Ya, kan punya cara masing-masing. Iya. Dalam teknis dia banyak kreatifnya ya, inovatifnya juga dalam pelaporan BDR. Maka saya memilih Al-Jihad sebagai narsum hari ini. Maaf bukan berarti semua lembaga
yang lain itu buruk atau jelek, termasuk saya juga, saya aja juga belum maksimal dalam BDR-nya. Gitu, Bu. Ya. Madusela juga bagus, laporannya Madusela juga bagus. Ibu Ya, mohon maaf. Madusela juga Iya. bagus. Di Madusela di Mangga Dua Selatan itu bagus-bagus sih lembaganya. Ya, bagus-bagus. Sudah berusaha Untuk bagus, laporannya. Bu. Bagus. Iya. Ya bukan berarti benar Semuanya tadi minat kata lah Ibu, laporan tiap hari. bukan berarti yang lain nggak bagus, bukan. Yang Masing-masing lain itu yang tidak punya bagus. cara melaporkannya itu berbeda-beda gitu kan. Ya kalau menurut Barangkali saya kalau memang penilaian kalau memang banyak bukan dalam kecamatan itu kan hanya 5 ya Bu, satu kelurahan kita mewakili satu guru. Ya, kebetulan juga di GSU itu gurunya kebetulan juga Pokja dari GSU, jadi langsung Bu ketua duanya yang berperan sebagai narasumber. Karena memang PAUD-nya cuma 2. Pemilihan Jadi narasumber maaf, Ibu. juga saya rasa